dukun tua, dan bau kemenyan. Desa Karangjati, jauh dari desa-desa lainnya, hidup seorang dukun tua bernama Mak Jenab. Dia dikenal sakti, ditakuti, dan dipercaya menyimpan banyak rahasia gelap. Tidak ada yang berani menyinggung soal masa lalunya. Tapi semua berubah saat kabar kematian Mak Jenab menyebar ke seluruh desa. Penduduk berkumpul untuk prosesi pemakaman. Namun saat jenazah dimasukkan ke dalam peti, peti itu tidak bisa tertutup. Awalnya dianggap hal biasa. Mungkin kayu mengembang atau kain kafan terlalu tebal. Tapi setelah 4 orang mencoba menutupnya, peti itu tetap terbuka. Seperti ada sesuatu yang menolak. Dan yang lebih menyeramkan, wajah Mak Jenab terlihat sedikit berbeda. Bibirnya seperti sedang tersenyum. Malam pertama dan suasana pertama. Malam itu hujan turun deras. Jenazah Mak Jenab disemayamkan di balai desa karena peti tak kunjung tertutup. Beberapa warga berjaga, termasuk Pak RT dan seorang remaja bernama Danu. Sekitar tengah malam, Danu terbangun karena mendengar bunyi kayu berderit. Saat dilihatnya peti itu, tutupnya bergerak perlahan, membuka sendiri, dan kepala Mak Jenab kini menghadap ke arah pintu, padahal sebelumnya lurus ke atas. Danu lari ketakutan, tapi terpeleset di tangga dan kepalanya terbentur. Esok harinya, ia ditemukan tewas, matanya terbuka lebar, menghadap ke arah peti. Peti kedua dan rahasia Mak Jenab. Peti diganti, kali ini dibuat langsung oleh tukang kayu terbaik di desa. Setelah selesai, jenazah dipindahkan. Tapi ada keanehan. Tubuh Mak Jenab kini kaku, dalam posisi duduk. Kepanikan mulai menyebar. Seorang wanita tua, Bu Samina, akhirnya membuka suara. Mak Jenab dulu bukan hanya dukun. Ia perjanjian dengan penunggu tanah dan tubuhnya tak bisa dikubur seperti manusia biasa. Orang-orang mulai percaya, apalagi saat salah satu petugas penggali kubur tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan jejak kaki yang menuju langsung ke arah sungai. Warga menggali masa lalu. 2 pemuda desa, Wahyu dan Fajar, mencari tahu tentang masa lalu Mak Jenab. Mereka menemukan lembaran tua di rumah kosong tempat Mak Jenab dulu tinggal. Di sana tertulis mantra-mantra dan gambar sesajen dengan satu tulisan besar di bagian atas. Peti harus dibuka sebelum nyawa terakhir ditebus. Malam itu, peti kembali terbuka sendiri. Tapi kali ini, wajah Mak Jenab benar-benar tersenyum dan matanya sedikit terbuka. Warga kini percaya jenazah itu belum mati sepenuhnya. Setelah pemakaman gagal dilakukan, satu persatu warga mulai mengaku melihat bayangan tua berjalan dengan suara ketukan kayu. Anak-anak bermimpi didatangi nenek yang minta dibukakan pintu. Bahkan ada yang mengaku melihat Mak Jenab berdiri di depan rumah, mengetuk sambil berkata, "Buka, biar aku masuk." Jumlah korban bertambah. Kali ini giliran Bu Samina. Ia ditemukan tewas di dapur. Lehernya patah, dan di lantai ada bekas telapak kaki yang membara. Warga akhirnya memutuskan membakar peti dan jenazah. Tapi saat api dinyalakan, peti itu tidak terbakar. Kayunya menghitam, tapi tidak hangus. Dari dalam peti terdengar suara, "Belum selesai, belum selesai." Wahyu akhirnya sadar, satu-satunya cara adalah memenuhi perjanjian Mak Jenab. Harus ada pengganti, satu nyawa terakhir. Tapi siapa yang harus dikorbankan? Malam itu, Wahyu menghilang, dan keesokan harinya, peti akhirnya bisa tertutup. Tapi ketika tanah menutupi liang kubur, terdengar suara ketukan pelan dari dalam 3 kali. Hujan mengguyur desa Karangjati malam itu. Petir menyambar jauh di lereng bukit, tapi suaranya menggema hingga ke balai desa tempat jenazah Mak Jenab disemayamkan karena petinya tak kunjung bisa ditutup. 4 warga berjaga. Pak RT Sardi,
Kang Darto si tukang gali kubur, Mbah Parman, dan seorang remaja bernama Danu, anak yatim piatu yang sering disuruh-suruh warga. Mereka duduk melingkar sambil memanaskan kopi dan menyalakan kemenyan untuk mengusir hawa buruk. Wajahnya kayak makin beda ya, gumam Kang Darto sambil melirik peti yang dibiarkan setengah tertutup. Pak RT mengangguk pelan. Tadi sore aku lihat matanya kayak terbuka sedikit, tapi pas kulihat lagi udah merem. Danu menelan ludah. Ia paling muda dan paling takut, tapi tak berani pulang. Balai desa malam itu terasa seperti ruang sempit yang menahan sesuatu yang tak kasat mata. Angin tak ada, tapi tirai berkibar. Udara dingin seperti menusuk tulang, lebih dari sekadar hujan. Pukul 11 malam, mereka sepakat tidur bergantian. Danu berjaga duluan. Ia duduk di sudut dekat peti sambil memainkan ponselnya. Tapi sinyal lenyap. Layar ponselnya berkedip, lalu mati. Lalu peti itu mulai berderit pelan. Kreik. Awalnya Danu tak sadar, tapi saat ia menoleh tutup, peti itu sedikit terbuka dan lebih menyeramkan lagi. Kepala jenazah Mak Jenab kini menoleh ke arahnya. Pak RT, bisik Danu gemetar. Tak ada jawaban. 3 orang dewasa itu terlelap. Entah kenapa, suara hujan makin keras dan dari dalam peti terdengar bisikan anak yang sendirian. Boleh ku bawa pulang? Danu berdiri tergesa, hampir jatuh. Ia lari ke pintu, tapi terdengar suara ketukan 3 kali dari dalam peti. Ia berhenti, nafasnya memburu. Tok, tok, tok. Lalu sesuatu keluar dari peti itu. Bukan tubuh Mak Jenab, tapi asap hitam pekat yang mengalir seperti cairan hidup. Danu menjerit, mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seperti dipaku. Ia melihat senyum Mak Jenab makin lebar. Matanya kini terbuka penuh. Danu memutar badan, lari menuju tangga luar balai desa, tapi ia terpeleset. Kepalanya membentur sudut anak tangga. Darah mengalir dari pelipisnya. Pagi harinya, warga menemukannya tergeletak di bawah tangga, tewas dengan mata terbuka, menatap ke arah jendela balai. Di dalam ruangan, tutup peti kini tertutup rapat dengan sendirinya, dan di dinding dekat peti ada tulisan samar seperti goresan kuku. 1 sudah, masih kurang, peti kedua, dan rahasia Mak Jenab. Setelah kematian Danu, warga Karangjati mulai panik. Balai desa dikosongkan. Peti jenazah Mak Jenab dibawa kembali ke rumah tua tempat ia dulu tinggal atas usul dari Mbah Parman, orang tertua di desa. Kalau dia belum tenang, biarkan saja dia kembali ke tempat asalnya sampai kita tahu apa maunya, kata Mbah Parman, pelan tapi tegas. Namun, ketika mereka membuka peti itu kembali untuk memastikan jenazah masih utuh, semua orang terpaku. Mak Jenab kini duduk tegak, bukan dibaringkan seperti sebelumnya. Tangannya terlipat di dada seperti biasa, tapi posisi tubuhnya berubah sendiri. Wajahnya menghadap lurus ke pintu rumah, seolah sedang menunggu seseorang masuk. Pak RT nyaris pingsan. Kang Darto langsung menyarankan ganti peti. Mungkin yang ini beneran rusak, kayunya jelek, kita buat yang baru. Hari itu, peti kedua dipesan, dibuat oleh Kang Romli, tukang kayu yang tangannya dikenal dingin dan kuat. Dia bahkan memilih sendiri pohon di hutan kecil belakang desa untuk dijadikan bahan, biar tidak ada unsur aneh dari luar, katanya. 3 hari kemudian, peti baru selesai. Tapi saat Mak Jenab dipindahkan ke dalam peti kedua, Kang Romli berhenti sejenak. Ia melihat sesuatu di bawah tubuh jenazah. Gumpalan rambut, bukan rambut dari kepala Mak Jenab, tapi seperti milik wanita muda, lembut, panjang, dan sedikit basah. Tak hanya itu, di bawah lapisan kafan tersembunyi manik-manik hitam yang biasa dipakai untuk ritual pemanggilan roh. Kang Romli tidak berkata apa-apa, tapi malamnya
Iya, Mac. Di rumahnya hanya ada satu benda yang tertinggal di lantai ruang tamu. Kupasan kayu dari peti yang dia buat sendiri dengan jejak kaki basah yang mengarah keluar rumah. Paginya, warga geger. Peti kedua yang baru diletakkan di tengah rumah Mak Jenab kembali terbuka. Dan kini, tubuh Mak Jenab berada di luar peti, duduk di kursi goyang miliknya. Seperti dulu, saat masih hidup. Matanya tertutup, tapi senyumnya makin jelas. Terlihat puas. Mbah Parman akhirnya bicara. Dulu, Mak Jenab bukan cuma dukun biasa. Dia pernah minta umur panjang lewat tumbal, tapi dia gagal penuhi satu syarat. Tumbal terakhir harus diberikan saat dia mati. Pak RT terdiam. Dan kalau tidak, Mbah Parman memandang peti yang terbuka. Suara gemetar. Kalau tidak, tubuhnya tak akan tenang. Dia akan bangkit dan menagih sendiri. Malam itu, terdengar suara dari dalam rumah Mak Jenab. Krek, krek. Kursi goyangnya bergerak sendiri. Dari balik jendela, seseorang melihat Mak Jenab sedang mengayun pelan, tersenyum ke arah bulan, dan berbisik, "Belum selesai, masih kurang 2 atau 3 atau lebih." Setelah hilangnya Kang Romli, suasana desa Karangjati berubah drastis. Warga mulai takut keluar rumah saat malam. Anak-anak dilarang bermain keluar, dan rumah tua Mak Jenab dibiarkan begitu saja. Kursi goyang itu masih bergerak tiap malam. Kadang terdengar suara cekikikan kecil dari dalam, padahal rumah itu kosong. Pak RT Sardi yang awalnya skeptis, kini benar-benar panik. Ia memanggil 2 pemuda paling berani di desa, Wahyu, anak kepala dusun, dan sahabatnya Fajar. Tugas mereka cari tahu siapa sebenarnya Mak Jenab. Apa yang ia sembunyikan selama ini. Rumah Mak Jenab. Siang hari mereka masuk ke rumah tua itu. Bau kemenyan masih terasa di setiap sudut. Di kamar belakang, mereka menemukan lemari besi tua yang terkunci. Setelah mencari-cari, Fajar menemukan kunci di bawah kasur. Lemari itu terbuka pelan. Di dalamnya, kumpulan buku lusuh, boneka dari jerami, dan satu buku bersampul kulit hitam. Di bagian depan buku itu, tertulis tulisan tangan dengan tinta merah. Hidup untuk yang tak terlihat. Mati bukan akhir. Peti adalah perjanjian. Tutupannya bukan penutup, melainkan gerbang. Wahyu membalik halaman-halaman buku itu. Ada catatan tentang ritual, sesajen, nama-nama, dan simbol-simbol aneh. Tapi satu halaman membuat mereka saling pandang, merinding. Di situ tertulis Tumbal 1, Marsini, anak darah. Tumbal 2, Darto gali kubur. Tumbal 3, Danu anak yatim. Tumbal terakhir, darah yang tidak bersalah, anak yang belum dipilih. Nama Danu dan Darto sudah terjadi. Wahyu mengepalkan tangan. Dia benar-benar sedang menyelesaikan ritualnya, bahkan setelah mati. Fajar menunjuk ke bawah halaman itu. Ada gambar aneh, bukan simbol, tapi sketsa wajah seseorang. Wajah itu mirip Wahyu. Malam hari, ketukan datang lagi. Wahyu dan Fajar memutuskan menginap di rumah Wahyu malam itu. Takut pulang sendirian, tapi sekitar pukul 2 pagi, Wahyu terbangun karena suara ketukan dari luar jendela. Tok-tok. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Tapi tiba-tiba, tirai jendela terangkat sendiri, dan dari balik kaca, Mak Jenab berdiri di luar, tersenyum, matanya hitam pekat, dan dari mulutnya terdengar bisikan, "Kamu yang terakhir. Kau, anak yang belum memilih. Aku hanya akan masuk jika kau buka." Wahyu mundur, jatuh ke lantai, jantungnya nyaris copot. Tapi saat ia berteriak memanggil Fajar, temannya sudah tidak ada di tempat tidur. Ia hanya meninggalkan jejak kaki basah mengarah ke pintu depan. Dan di luar, suara kursi goyang kembali terdengar. Krek.
Esokan harinya, Fajar ditemukan tak sadarkan diri di halaman belakang rumah Mak Jenab. Tubuhnya dingin, kaku, dan mulutnya bergerak seperti berbisik, tapi tak bersuara. Di atas tanah, tertulis dengan arang, "Tumbal keempat sudah dekat. Peti akan tertutup saat kau membuka pintu." Setelah kejadian malam itu, Desa Karangjati tak lagi seperti dulu. Sejak Fajar ditemukan tak sadarkan diri di halaman rumah Mak Jenab, satu persatu warga mulai mengalami gangguan aneh. Bukan cuma suara, tapi juga penampakan.